Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto untuk berita-berita terbaru di market kripto maupun juga analisa teknikal yang akan kita bahas di video kali ini. Gitu ya, kita sempat membahas terakhir bahas untuk kripto mungkin 4 hari yang lalu, di mana kita memang membahas bahwa kripto ada possible untuk mengalami koreksi penurunan, dan memang kita bisa lihat di sini kita lihat 4 hari yang lalu ya market memang mengalami penurunan juga. Kita lihat dari sini dari area kisaran 30.000 turun hampir 10%. Gitu ya, nanti kita akan bahas lebih detail untuk teknikalnya juga. Jadi mungkin kita akan update juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita bisa masuk dulu untuk pembahasan market hari ini. Dimana market untuk hari ini kita lihat penurunan sekitar 0,59%, nggak terlalu signifikan. Market lebih ke arah konsolidasi. Kita bisa lihat Bitcoin pun secara harga dia lebih consolidate, ya. Overall, tapi kita bisa lihat bahwa kripto altcoin lainnya cenderung mengalami pelemahan, ya, penurunan. Di sini kita lihat XRP, Cardano, kita bisa lihat selama 24 jam terakhir, walaupun Bitcoin mungkin relatif lebih sideways, kita lihat ada Pancake turun 18%, Zilliqa, Phantom, Polygon, Solana yang mengalami penurunan, ya. Apakah ada yang mengalami kenaikan? Yes, ada. Kita bisa lihat Floki, Injective, Litecoin, Chiliz, yes, ada sedikit kenaikan. Tapi overall altcoin cenderung mengalami pelemahan, ya. Fear and Greed kita lihat di area netral. Kapan altcoin season? Belum ada tanda-tanda sebenarnya kalau saya lihat dari sini, gitu ya. Masih belum ada tanda-tanda. Kita lihat mungkin beberapa minggu ke depan. Tapi kita bisa lihat untuk saat ini berita terbaru kita bahas dulu, ya. Coinbase sue the SEC, ya, dimana Coinbase bisa dibilang menggugat SEC. Tujuannya apa? Di sini dia bahas bahwa seeking regulatory clarity for the crypto industry. Jadi lebih karena untuk kejelasan sih di crypto regulasinya bagaimana. Seperti itu ya. Sebenarnya ini juga cukup bagus untuk overall di industri crypto ini untuk ya peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Di sini dari Watcher Guru. Next up kita lihat dari sini. Nah, ini mungkin kita bisa bahas lebih detail. Ini mengenai whales data. Ya. Bitcoin Finex Whale remain long, ya, 92.000 Bitcoin di long. Finex ini apa? Finex ini adalah Bitfinex. Bitfinex ini adalah salah satu exchange kripto, ya, exchange kripto yang terkenal dengan whales-nya, paus-pausnya. Isinya banyakkan whales, paus. About sekitar 65.000 Bitcoin was added at a cost of $2 miliar. Jadi ada 65.000 tambahan untuk Bitcoinnya. Dan rata-rata semua Bitcoin tersebut di area kisaran level 30.000. Average price-nya between April sampai Juni 2022. Ya, yang kita bisa lihat untuk Bitfinex ini adalah walaupun market turun, mereka tetap longing, ya. Mereka lebih cenderung untuk jangka panjang sebenarnya kalau saya lihat dari sini. Nah, ini kita lihat dari historical picture-nya. Ini historical picture-nya, kita bisa lihat, saya zoom out. Nah, kita bisa lihat lebih jelas. Dari tahun 2021 kalau kita perhatikan di sini kurang besar ya kenaikannya. Di sini market turun, kita lihat mereka mulai akumulasi lagi, market turun. Lalu market mulai naik lagi, cenderung nggak terlalu akumulasi, market naik. Ya, tapi pada saat kita lihat bear market yang kita rasakan ya 2022 di sini lihat agresif sekali dari bulan, bisa bilang bulan Juni lah. Bulan Juni sampai awal tahun ini cukup agresif secara volumenya, longnya juga seperti itu. Ini kita bisa lihat dari trennya mereka, gitu ya. Memang kalau kita lihat dari sini cenderung lebih karena untuk jangka panjang juga. Mereka nggak lihat secara untuk short term trade, lebih karena untuk long term trade-nya aja, gitu. Ini kita bisa lihat. Next up, kalau kita lihat secara short term ya, tadi kita ngomongin long term di sini. Kalau secara short term ya, 3-day MACD bear cross confirm. Ini dari Matthew Hyland, di mana terjadi bear cross secara 3 hari. Ya 3 hari sebenarnya nggak terlalu short term juga, tapi ya bear cross artinya cenderung melemah. Dan memang ya Bitcoin kita lihat pun dari 30.000 ke 27.000 itu sudah penurunan sekitar 10%, ya udah melemah. Nah, mungkin kita bisa bahas sekarang mengenai teknikalnya Bitcoin dulu ya, baru nanti kita bahas altcoin ataupun Bitcoin dominance. Tapi kita teknikal kita dari time frame besar dulu, daily ya. Bagaimana di time frame daily? Di time frame daily kita bisa lihat ya. Overall di sini kita lihat market turun. Saya sudah sempat mention di Telegram, di YouTube juga bahwa
garis ini garis krusial gitu ya. Kalau breakdown harus hati-hati, dan kita lihat memang dia breakdown ke bawah lalu menemukan support di exponential moving average 50-nya. Ya, saat ini kita lihat kalau teman-teman zoom in lebih dekat, ini exponential moving average 50. Ya, Bitcoin sudah konsolidasi 1 2 3 4 hari, mungkin bisa 5 hari ya kalau nggak breakdown. Ya, jadi di sini kita konsolidasi, ini menjadi support saat ini. Gitu ya untuk Bitcoin. Pada saat dia breakdown, artinya apa? Yang mudahnya sebenarnya kalau Bitcoin closing di bawah exponential moving average 20, saat ini di area level 27.280, saya lihat mungkin cenderung melemah. Gitu ya, ini untuk Bitcoinnya. Nah, overall kita lihat juga untuk target kita. Kita sempat mention price target mungkin di kisaran level 25.000. Yes, kalau kita dari saat ini lebih memungkinkan lagi ya untuk Bitcoin turun 7% lagi ke level 25.000, itu cukup mungkin. Namun yang perlu diperhatikan juga, ini semua orang juga melihat bahwa possible skenario Bitcoin turun ke area level 25.000, di mana dia menjadi resistance di sini juga. Jadi ini strong retest bisa dibilang ya pada saat Bitcoin kalau testing ke area 25.000. Tapi harus teman-teman perhatikan, pada saat semua orang memikirkan satu harga, oke, Bitcoin turun ke 25.000, biasanya harga tersebut ada dua kemungkinan, antara nggak kena ya level 25.000 itu, mungkin ke area level 25.500 langsung naik lagi, atau yang kedua di bawah lagi, turun koreksi mungkin ke level 23.000-an atau 22.000-an. Ya, kedua skenario itu bisa terjadi. Ya. Jadi ini untuk Bitcoin. Balik ke time frame 4 jam. Kalau di 4 jam kita bisa lihat, yang pertama saya lihat cenderung sebenarnya Bitcoin belum ada penguatan. Di sini kita lihat kita koreksi gitu ya. Kita koreksi di sini cukup besar, 10%-an. Tapi yang teman-teman bisa lihat bahwa lack of bounce, nggak ada bounce sama sekali. Nggak ada buying pressure. Di sini selling doang. Nggak ada bounce besar, bisa naik lagi 5% seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dari bottom di sini dia hanya naik mungkin top 3%. Initial bounce-nya kalau mau dihitung ini mungkin hanya 2,5%. Jadi bisa dibilang orang-orang nggak ada yang mau beli di area ini. Ya, belum ada yang mau beli di area ini karena nggak ada demand. Demandnya di mana? Demand mungkin di area level 25.000 atau short term di area level 26.800 pun juga possible terjadi. Gitu ya. Namun kenapa saya bahas 25.000 terus sih? Kalau teman-teman lihat di level 25.000 di area ini. Kalau teman-teman lihat di area ini yang saya coret-coret di sini, ini kosong, nggak terlalu banyak support ataupun resistance. Jadi secara logiknya adalah pada saat dia breakdown gitu ya, pada saat dia breakdown kemungkinan besar akan hit langsung ke area level 25.000 gitu. Kembali lagi harus disclaimer on and do your own research juga, karena saya belum disclaimer juga gitu ya, karena setelah keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Jadi ini untuk di time frame 4 jam ya. Possible skenario yang saya mau lihat, mungkin possible kalau misalnya market mengalami kenaikan nggak langsung turun ke level 25.000 adalah hit level 26.800, karena di sini ada demandnya ya, ada permintaan di sini, harusnya ini ada buying pressure. Mungkin bisa breakout dari short term resistance di sini, karena di sini kita masih di bawah exponential moving average 20. Jadi kalau misalnya kita bisa breakout ya, possible testing mungkin ke area level exponential moving average 50 atau bahkan top ke level 28.700 pun ke kotak warna biru ini masih ada kemungkinan. Ya, ini good skenario nya karena bounce di sini masih kurang gitu ya. Jadi kita butuhkan mungkin Bitcoin turun ke bawah dulu, ngambil liquidity di bawah sini, baru naik ke atas ke level 28.700. Kalau nggak kuat di sini ya turun lagi ke area 25.000. Seperti ABC correction sih kalau kita lihat ya. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat mana ya? Di sini turun A, initial reaction B, lalu C. Nah, ini kan skenario yang kita bisa lihat dari movement Bitcoin ini, impulsive wave-nya gitu ya. Kalau menurut saya ini possible terjadi. Gitu ya. Ini dilihat dulu di sini. Kalau kita lihat secara time frame 2 jam, ya ini lebih kelihatan bahwa memang sebenarnya ini masih ada resistance di area tersebut gitu ya. Ini belum breakout. Ya, saya mungkin lihat kalau bisa Bitcoin mulai ada penguatan ya. Ini ada level 27.500, ada resistance juga. Jadi kalau dia breakout di sini, ini sebenarnya cukup banyak sih kalau teman-teman lihat ya di time frame 2 jam. Exponential moving average 20 yang warna orange di sini. Lalu kita bisa ada trend line yang kita buat, ditambah juga dengan adanya vertical line nih, horizontal line yang sempat saya buat juga di area ini. Jadi bisa dibilang pada saat Bitcoin kalau misalnya bisa regain ini, break mungkin tes ke sini dan retest, ya ini possible udah terjadi ya, dan mungkin bisa naik dulu untuk ada
relief rally dulu terlebih dahulu gitu ya. Ini yang kalau kita lihat untuk Bitcoin possible skenario-nya. Jadi ini kita bisa lihat juga untuk Bitcoin dominance yang tadi kita mention di awal video, bahwa ya di sini cenderung mengalami kenaikan gitu ya, karena altcoin performance-nya cenderung melemah dibandingkan dengan Bitcoin. Ya, kita bisa lihat juga Ethereum. Ya, di sini Ethereum yang kita mention juga trend line-nya di sini udah breakdown, bahkan bisa dibilang ini udah breakdown juga dari support area kita walaupun belum confirm gitu ya. Yang kotak warna biru ini possible skenario mungkin naik ke kotak warna biru ini lalu mengalami penurunan lagi kalau memang dia ada retest gitu. Jadi untuk altcoin saat ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa belum adanya altcoin season, sebenarnya belum terjadi kalau kita lihat seperti ini. Cenderung masih yang namanya Bitcoin season, Bitcoin dominance masih sangat kuat. Jadi kita lihat Bitcoin ini masih menjadi penentu arah dari market crypto sendiri. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun, relatif saya rasa altcoin juga mengalami penurunan dulu terlebih dahulu. Jadi inilah yang kita bisa lihat dari market saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.